Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, saya Siti Fatimah, bisa dipanggil Fatimah. Di video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih mendalam dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Mengingat dimana kita ini hidup tidak akan bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Teman-teman pasti sering dengarkan tentang PR di sini, PR di situ, atau malah teman-teman dengar tapi teman-teman tidak tahu apa pengertian dari PR itu sendiri. Dan di sini saya ingin coba menjelaskan mulai dari definisi PR itu apa, fungsi PR itu apa, dan kerjaan PR itu apa saja sih. Oke, kita sekarang mulai dari definisi PR sendiri itu apa. Ada buku dari Frank Jeffkin yang menjelaskan PR adalah individu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik ke dalam maupun keluar antara satu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Nah, di situ ada kalimat yaitu individu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana. Nah, di sini komunikasi yang terencana dalam hal ini, komunikasi yang terencana adalah segala sesuatu yang telah disiapkan oleh individu itu sendiri. Apa yang ingin disampaikan ke publik tentang perusahaannya atau tentang visi misi perusahaannya. Nah, dalam hal ini sesuatu itu harus terencana walaupun kenyataannya ada pula hal-hal yang di luar harapan PR itu sendiri. Ketika mereka terjun ke masyarakat, ternyata masyarakatnya A, B, C, D, E ternyata tidak sejalan dengan yang mereka observasi sebelumnya. Nah, dalam hal ini juga mereka harus melakukan yang namanya improvisasi. Bagaimana supaya tujuan-tujuan dari PR sendiri itu terlaksana. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi PR secara umum. Ada 3, yaitu 1. Menunjang kegiatan manajemen dalam tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, yaitu membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik terhadap organisasi. Nah, 3 poin di atas menjelaskan peran public relation secara umum dalam konteks organisasi atau perusahaan. Mari kita bahas lebih detail. Yang pertama yaitu menunjang kegiatan manajemen dalam tujuan organisasi atau perusahaan. PR adalah jembatan yang menghubungkan visi dan misi suatu organisasi dengan tindakan yang konkret yang dilakukan oleh manajemen ini. Seperti pemandu yang membangun organisasi mencapai tujuannya. PR juga membantu merancang pesan yang sesuai dan mengkomunikasikannya dengan baik ke berbagai pihak terkait, memastikan semua anggota organisasi bergerak sering menuju tujuan bersama. Yang kedua yaitu membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik internal maupun eksternal. Salah satu peran utama PR adalah memelihara hubungan baik dengan semua pihak yang berinteraksi dengan organisasi, baik itu karyawan internal, konsumen, pemegang saham, pemerintah, atau masyarakat umum. Ini menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung untuk organisasi. PR membantu mencegah dan mengatasi konflik, sehingga memperkuat citra dan reputasi organisasi. Yang terakhir, yang ketiga yaitu menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi publik dan menyalurkan opini publik terhadap organisasi. PR tidak hanya tentang mengirim pesan dari organisasi publik, tetapi juga mendengarkan dan merespon.
PR melakukan ini dengan mendistribusikan informasi yang relevan dan merespon umpan balik dari opini dari publik. Ini menciptakan dialog yang sehat dan membantu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani keluhan dari customer. Yang pertama yaitu konfirmasi dan terima keluhan pelanggan dengan baik. Yang kedua, segera meminta maaf kepada pelanggan ketika kita membuat kesalahan atau ketika perusahaan kita melakukan kesalahan. Yang ketiga, tunjukkan rasa empati dan komunikasi yang baik. Yang keempat, petakan masalah dari keluhan pelanggan. Yang kelima, segera tangani keluhan dari pelanggan dengan cepat. Yang terakhir, bersikap luas dan jangan kaku. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan ketika ada customer yang menghubungi customer service seperti kami. Halo, selamat pagi dengan Bapak atau Ibu. Terima kasih sudah menghubungi perusahaan ABCD. Dengan saya Fatima, selaku customer service, dengan senang hati akan membantu masalah Anda. Nah, kemudian setelah konsumen itu mengungkapkan keluh kesahnya terhadap perusahaan, maka sebaiknya kita menjawab, baik, Bapak Ibu, saya mengakui kesalahan teknis yang terjadi terhadap perusahaan kami yang mana tentang pembayaran produk yang Anda pilih itu sedikit terganggu. Baik, untuk selanjutnya sudah kami sampaikan ke tim internal perusahaan kami ya, Bu. Kemudian setelah customer tersebut puas terhadap feedback yang saya sampaikan tadi, jika kita ingin mengakhiri percakapan, kata-katanya yaitu, baik Ibu, jika Anda mempunyai pertanyaan kembali terhadap perusahaan kami, silahkan hubungi kami di nomor yang tertera atau bisa lewat email perusahaan kami. Terima kasih. Demikian pemaparan materi maupun praktek yang dapat saya sampaikan atau lakukan. Jika ada kesalahan atau yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.